wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita masih bersama pengajian kitab Luqul Usul karya Syekhul Islam Dr. Al-Asqi wafat tahun 926 Hijriah dan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita selesai pembahasan musytarak. Dan bahwasanya musytarak itu ada. Dan juga kita kenal beberapa pembahasan musyarakatnya. Dalam masalah yang tentang musyarakatnya ada pembahasan tentang hakikat. Pembahasan hakikat muncul di pembahasan musyarak, hakikat dan nanti lawannya majaz karena klasifikasi yang kita sebutkan yang bahari. Jadi sekali lagi mungkin saya ingatkan, kata Syekhul Islam, ucapan itu ada dua kemungkinan antara hubungan lafal dengan makna. Jadi lafal dan makna. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, keduanya apa? Sama, Sama. Kemungkinan kedua, beda. beda Zak. Kita sederhanakan aja, langsung kita tulis ini. Beda. Kalau beda, ada dua kemungkinan, yaitu eh, ini Tiga Zak. dua kata ya. Dua ntar dibagi tiga. Dua kata, atau bolehlah kita bilang tiga, belum langsung aja. Tapi, ya, cepet. Ini tahada. Dua kata, lafal dan maknanya sama dua-duanya. Dua kata, lafalnya sama. Lafalnya beda dulu. Lafalnya beda, maknanya beda. Kemudian lafalnya sama, maknanya beda. Dan lafalnya, kebalikan ya, beda, maknanya sama. Ya, ini keduanya sama. Kalau keduanya sama, ya berarti dua dua kata yang sama ya. Misalnya apa? Ya, Zaid dengan Zaid. Lafalnya sama, maknanya sama. Sama. Lafalnya beda, maknanya beda, berarti istilahnya apa? Untuk ini, mubayin. Mubayin. Ya. Jadi dia seperti batu dan kue gitu ya. Batu dan kue beda lafal, beda kata, beda lafal ya. Beda makna juga. Batu ya batu, kue ya kue. Sama-sama. Kemudian kalau lafalnya sama, maknanya beda. Nah, gimana tuh? Ini dulu deh, lafalnya beda, maknanya sama dulu. Karena pembagiannya lebih sedikit, sedikit tuker lah. Lafalnya beda, maknanya sama. Apa istilahnya lafal beda, makna sama? Muradif Zak. Muradif. Lafal muradif. Nah, yang kedua, ini muradif. Sekarang kita terjemahkan bahasa Indonesia sinonim ya. Sinonim.
Kalau lafalnya sama tapi maknanya beda, maka ada dua kemungkinan. Bisa dia mustarak, yaitu ketika dua-duanya hakikoh, itulah mustarak, atau salah satunya hakikoh. Nah, ini ya pembahasan kita. Kalau salah satunya hakikoh, berarti satunya lagi majaz. Kalau salah satunya hakikoh, berarti satunya majaz. Nah, dari sini maka masuk pembahasan kita, nah, hakikoh dan majaz di sini. Silakan dibuka bagian itu. Ya, ini sebenarnya ada pembagian lagi. Kita tadi belum membahas. Cuma nggak apa-apa lah, kita skip aja. Karena fokus kita di sini ketika lafalnya beda, maknanya beda. Jadi bisa ada syirkat, bersih atau fili. Bisa itu, dan fili, mulia ada dua, mutawati dan musyafik. Semua udah lewat. Sekarang ini fokus. Jadi kenapa pembahasan musyarak, masalah tentang musyarak, kok tiba-tiba ada hakikat dan majaz? Jawabannya karena dia lafalnya sama, maknanya beda. Lah, ketika dua-duanya hakikoh, dua makna tersebut hakikoh, maka musyarak. Kita ada bawakan contohnya kemarin. Misalnya contoh musyarak apa? Misalnya kata kuro. Kuro maknanya bisa tuhur, bisa juga apa? Haid. Ini tuhur menurut Syafi'iyah, menurut Malikiyah, haid menurut Hanafiyah dan menurut Hanbaliyah. Tapi apakah tuhur dan haid ini salah satunya majaz? Tidak. Dua-duanya hakikat. Makanya mereka masuk kelompok mustarak, bukan masuk kelompok hakikat dan majaz. Karena kuro dimaknakan tuhur seperti misalnya di ayat Al-Quran tersebut menurut Syafi'iyah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Iddah, ceraikanlah saat iddah. Nah, ceraikanlah menghadapi iddah. Iddah itu Allah sebut sebagai masa mencerai. Berarti itu kan. Nah, kalau cerai saat haid, cerai bid'ah kan, saat bid'ah. Tapi di hadis lain misalnya, ya, utruki sholata, da'i sholata ayyama akhraiki. Hadis Muslim. Da'i sholata ayyama akhraiki. Tinggalkan saat di hari-hari akro kamu. Di situ haid. Nah, penggunaan kur dengan makna haid hakikoh nggak dipungkiri oleh Syafi'iyah. Bahkan untuk hadis tadi akro emang maknanya khiyat. Da'i sholata ayyama akhraiki, da'i sholata ayyama haidiki misalnya. Atau kita jamakan ayyama hiyadiki. Tapi nggak selalu maknanya haid. Untuk ayat Quran surat 2 ayat 238 tersebut atau 228 ya, Allah firmankan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu huruf. Nah, huruf di situ maksudnya yang menurut Syafi'i Tuhan. Hakikoh dalam Tuhan, hakikoh dalam haid di hadis Muslim tadi dari surat yang maaf iki. Hakikoh dalam ayat Quran salah satu huruf ayat salah satu akhar hakikoh juga. Nah, tapi kalau salah satunya hakikoh, satunya lagi majaz, nah ini pembahasan. Baru pembahasan hakikoh dan majaz. Itu hubungan mengapa tiba-tiba dari pembahasan mustarok tiba-tiba pindah ke pembahasan majaz. Al hakikoh itu kata Syekhul Islam, saya pindahkan dulu slide ini.
Ya tadi udah kelihatan belum? Slide yang kelihatan apa? PowerPoint apa PowerPoint. PDF? PowerPoint ya? Ya, itu udah betul. Ya. Ya, kata Syekhul Islam, al-haqiqatu lafzun musta'alun fi mawdi'alahu awalan. Dia lafal yang digunakan sesuai dengan wadahnya kali pertama. Masih ingat ya proses wadah ilustrasi yang saya sampaikan dan memang demikian dalam sejarah kebahasaan. Teorinya istilahnya konvensi ya. Konvensi. Di dunia linguistik juga mengenal hal tersebut. Bahkan sampai hari ini konvensi kebahasan masih dilakukan. Misalnya di Indonesia kita punya balai bahasa. Apa di antara kerjaan balai bahasa atau dewan-dewan sejenis misalnya di bahasa Arab juga ada misalnya Majma' Lughah. Apa kerjaan mereka di antaranya? Misalnya apa? Apa kerjaan balai bahasa? Salah satunya terkait dengan waduk nih. Merapatkan kosakata baru, ya nggak? Coba. Tahun 2004 dirilis daftar kosakata serapan bahasa Indonesia terkait dengan komputer. Nanti kita lihat situ ada misalnya keyboard apa? Setahu saya ada dua opsi bisa papan ketik ya keyboard atau papan touch. Misalnya mouse, mouse, kemudian apa lagi? Eh, upload, jadi unggah dan seterusnya. Nah ini mereka kan rapatkan, melakukan proses kuadra, melakukan proses pembentukan kata, peletakan kata bahasa Indonesia. Dulu saya pernah ilustrasikan sederhananya orang Arab ketika melihat ada hewan yang buas memangsa hewan-hewan lain, yang itu kita sebut singa dalam bahasa Indonesia, maka mereka kemudian berrapat gitu ya, sesederhana, rapat sederhana gitu. Apa kita sebut hewan ini? Kita sebut asad. Berarti ada hewan yang besar, disebutlah asad. Bisa proses rapat singkat seperti itu yang kemudian orang lain menyetujui. Atau salah satunya menyebutnya asad. Kemudian yang lain setuju. Intinya ada proses eh, konvensi ini salah satu penerapan wadah saja ya. Artinya wadah nggak selalu dengan konvensi. Bisa juga seorang sendiri dia membuat bahasa sendiri yang lain setuju boleh-boleh juga. Konvensi ini salah satu prosesnya aja. Salah satunya proses konvensi. Jadi hewan ini kita sebut asad orang-orang Arab. Kali pertama mereka melakukan proses wadah, meletakkan kata, mereka maksudkan asad maksudnya apa? Hewan ini. Ya, kita sebut saja hewan mustaris, hewan buas yang tersebut. Mustaris. Kemudian lambat laun kan mereka mulai coba-coba menggunakan kata asal tidak dengan makna yang pertama kali mereka letakkan kata asal untuknya. Misalnya mereka melihat ada orang yang sangat pemberani yang berjihad misalnya melawan orang-orang yang menyerang kaum muslimin umpama di Palestina karena Allah ini saudara-saudara kita di sana dan gerakan konsen untuk membantu mereka semuanya mendengar doa ini. Nah itu kan lantas ada orang Arab atau sekelompok orang Arab atau satu orang Arab yang disetujui yang lain kemudian mengatakan orang ini asal.
Ra'aitu asadan fil ma'ruf. Saya melihat singa di medan perang. Nah, pertanyaan saya, kata Asad di sini, apakah itu dia makna Asad kali pertama mereka membuat kata Asad? Nah, sama Bukan atau Kak. enggak? Bukan. Sekarang maknanya adalah rojulun suja. Jadi terjadi pergeseran makna. Kata Asad berubah. Pun dalam bahasa Indonesia juga kita dapati hal-hal seperti itu. Ada pergeseran makna yang bisa jadi dari hakikat ke majaz. Maka di bahasa Indonesia kita mengenal makna lugas dan makna majaz. Kias. Terus lainnya. Walaupun istilah majaz di bahasa Indonesia itu agak beda dengan istilah majaz dalam bahasa Arab ya. Majaz dalam bahasa Indonesia mencakup juga pengumpamaan. Jadi ada majaz perbandingan. Oke, terima kasih. Nah, kalau penggunaan kata asap itu digunakan untuk sisinya hewan ini, maka kita bilang dia lafzun musta'mal fi mawdi'alahu awalan, dialah hakikat. Dialah hakikat. Tapi kalau dia digunakan kata asap untuk bukan yang kali pertama, maka kita bilang dia majaz. Dan adanya hakikat dan majaz dalam bahasa Arab itu pendapat hampir semua ulama, bahkan dinukil bagian dalam Al-Bahrul Muhit karya Imam Az-Zarkashi. Ijma lugawiyin akan adanya majaz dalam bahasa Arab. Ada majaz, ada hakikat begitu. Ya betul di sana ada yang tidak setuju, nggak masalah. Ya, ya boleh jadi kalau misalnya klaim ijma tadi kurang akurat ya nggak masalah juga. Tapi setidaknya ada yang mengklaim ijma dan nampaknya itu benar. Karena generasi awal sekalipun mereka menyebutkan tentang adanya majas. Atau yang atau sekonsep dengan majas tapi tidak pakai istilah majas. Seperti misalnya seperti misalnya Sibawai. Sibawai pakar bahasa besar dan kitab beliau Alkitab, kitab Sibawai. Beliau menyebutkan istilah yang beliau sebut sa'atul lisan atau sa'atul lughah. Itulah majas. Contoh-contoh yang dibawakan oleh Sibawai rahimahullah adalah contoh majas. Sibawai wafat tahun 180 termasuk tabi'in tidak, dan tokoh besar sekali dalam bidang kebahasaan. Imam Syafi'i juga dalam Ar-Risal juga menyebutkan hal yang sama tentang konsep majas. Beliau sebutkan dengan satu lisan, ke- keluasan lisan. Imam Syafi'i wafat tahun 204 dan Imam Syafi'i penulis Ar-Risalah sebagaimana kata Imam Ibnu Hajib dan beliau Maliki Ibnu Hajib, artinya nggak ada fanatisme di sini. Islam objektif. Dalam kitab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i hujah dalam logo, bahkan punya logo sendiri, logo itu Syafi'i. Imam Ahmad pun demikian. Asy-Syafi'i hujatun fil logo. Imam Ahmad sendiri bahkan juga menggunakan istilah majaz. Ada min majazil logo ketika membantah Jahmiyah. Dan para ulama Hanabilah sepeninggal Imam Ahmad membawakan hal tersebut sebagai bukti bahwasanya Imam Ahmad mengakui ada yang majaz. Imam Ahmad mengakui ada yang majaz. Dan ini pendapat mainstream Hanabilah juga, ya, baik di pembahasan usul fiqh ya maupun pembahasan keakidahan mereka akui memang ketika bicara tentang bahasa ada majaz dalam bahasa. Nanti isu tentang apakah ayat-ayat sifat dianggap majaz itu isu lain ya. Karena tidak selalu juga yang mengatakan adanya majaz dalam bahasa, adanya eh, majaz dalam Al-Quran, dalam hadis, itu kemudian melakukan proses takwil yang diperselisihkan para ulama akidah tentang kebolehannya. Nah, ntar kita ke situ insya Allah. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa pembagian hakikat dan majaz itu pendapat yang dinukilkan ijma tentang keberadaannya, atau setidaknya bahkan andai ijmanya nggak begitu akurat, misal
Maka itu pendapat hampir semua ulama lintas generasi termasuk dari generasi as-salafus saleh. Dan keterangan tentang adanya majas menurut pandangan ulama-ulama Hanabilah bisa dilihat dalam kitab At-Tahbir atau kitab Rawdatul Nadir lah, paling sederhana juga ada. Dan buku-buku usul fikih Hanbaliyah lainnya. Wahiyah lughawiyah wa urfiyah wa waqa'atan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Hakikoh ada berapa jenis? Hakikoh itu disebutkan di Bulughul Usul kata Syekhul Islam ada tiga jenis. Yang pertama hakikoh lughawiyah. Contohnya sudah lewat. Saya sih dalam hal ini. Atau contoh lain misalnya laut. Laut untuk air yang besar di tepi pantai kita sebut bahar. Tidak ada orang dermawan, ilmunya banyak, misalnya kita sebut bahar. Yang pertama hakikat, yang kedua majas. Itu lugawiyah. Yang kedua urfiyah. Urfiyah, hakikat, dia secara urf saja. Artinya bukan pembahasan kebahasaan orang semua yang berbahasa Arab atau berbahasa tertentu tahu. Enggak. Tapi orang dengan urf tertentu saja yang kenal penggunaan kata tersebut untuk makna tadi secara urf. Contoh yang sering bawakan misalnya dabah ya. Dabah. Dabah secara bahasa artinya apa dabah? Nah, dabah secara bahasa benar dabah. Ini apa hewan atau apapun yang melata berjalan di muka bumi gitu loh. Mayan syahal artis. Makanya ada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha surat 11 ayat 6. Tidak ada dabba di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Tapi kata-kata dabba dalam urf banyak orang Arab secara urf ya bukan secara majas lugawi. Bukan hakikat lugawi ya dalam hal ini. Urf saja mereka nggak menyebut dabba kecuali untuk ada enggak? Kecuali untuk apa dabba? Konsen. Hah? Artinya nggak enak juga dengar. Tes tes. Gimana? Ah, apa makna dabba dalam urf orang Arab? Dabba. Hewan Kata berkaki dia, empat, Ustaz. hewan berkaki empat. Dibatasi gitu. Padahal sebenarnya kata dabba secara bahasa lebih luas daripada itu. Tapi secara urf disempitkan maknanya. Jadi hewan berkaki empat aja. Kuda misalnya. Dabba. Di bahasa Indonesia juga kita kenal yang seperti ini misalnya. Saya contoh kata-kata daging misalnya. Daging. Daging sebetulnya kan sederhananya dia sesuatu di dalam tubuh hewan ke manusia gitu ya. Manusia dalam hal ini kita anggap sekelompok dengan hewan, memang demikian juga dari sudut pandang biologi. Eh, adanya di antara kulit dan tulang kan gitu. Mungkin gitulah gambaran daging. Ada yang di antara kulit dan tulang. Tapi kalau kita ngomong di bahasa Indonesia, nanti mungkin ada kalau ada suku Indonesia yang agak beda sedikit, maksudnya bisa disampaikan ya. Tapi secara umum setahu saya, kalau dibilang daging, makan daging, maka tidak termasuk ikan. Ikan disebut daging nggak? Makan daging. Hari ini kita makan apa, mah? Hari ini makan daging, nak. Kalau ternyata ikan, si anak bisa aja, kok ikan mah katanya daging tadi. Begitu ya? Nah, Iya, Ustaz. Cukup masuk, Ustaz. artinya daging di secara bahasa ya itu lebih luas daripada daging secara urf. Daging secara urf terbatas pada daging hewan-hewan yang darat. Misalnya. Malah kalau di Arab Saudi lebih lebih sempit lagi penggunaan makna penggunaan kata
daging laham secara urf di Arab Saudi apa? Ada yang tahu nggak? Saya pernah sampaikan mungkin. Apa laham tuh daging di Arab Saudi itu maksudnya apa? Saya nggak tahu di negara Arab lain ya, tapi kalau di Arab Saudi laham artinya apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin pernah umroh. Kambing, Ustaz. Oh. Nah, laham itu terbatas kambing aja. Laham, kambing. Lebih sempit lagi. Nah, tapi apa penggunaan laham untuk maksudnya daging, kambing saja. Atau tadi daging maksudnya tidak termasuk ikan. Padahal itu secara bahasa masuk daging ikan tuh. Allah bilang juga di Quran, lahman torian itu ikan kan gitu. Jadi minhu, tastakhrijuna minhu hilyatan talbasuna sebelumnya. Lahman torian, surat An-Nahl dan surat Fatir. Ya. Tapi Allah sebut laham, daging ikan, lahman torian, secara uruf orang nggak bilang ikan tuh sebagai lah. Nah, pertanyaan apakah ini penggunaan kata laham untuk kambing majas? Saya bilang bukan. Dia hakikoh. Cuma hakikohnya hakikoh apa? Orfias. Hakikoh urfiyah. Hakikoh urfiyah. Nah, pertanyaan saya, kalau dalam kasus sumpah misalnya, ini penerapan dalam fikih, penerapan dalam fikih. Mana yang dimenangkan? Hakikoh lugawi apa hakikoh urfiyah? Contoh, ada orang bilang bersumpah demi Allah, kata dia, saya tidak akan makan daging hari ini. Ah, apa kira-kira? Kalau dia Orfiah, makan Ustaz. ikan, taruh, taruh. Kalau dia makan ikan, sebentar. Makan ikan, dia dianggap membatalkan sumpahnya nggak? Enggak. Tidak, Ustaz. Kenapa membatalkan sumpah? Kan makan ikan. Ikan, makan ikan. Ikan daging juga, secara bahasa Arab. Jawabannya karena di sini ada pertentangan dalam tanda kutip ya. Antara hakiko lugawiyah dengan hakiko urfiyah. Maka dalam kasus ini, yang dimenangkan hakiko urfiyah. Sehingga kalau orang ini mengatakan, Wallahi, la, kata dia, la akulu lahman hadal yaum, terus dia makan ikan, maka dia tidak yahnas, tidak membatalkan sumpah, tidak melanggar sumpah. Dan di bahasa Indonesia kita atau di bahasa-bahasa daerah ada yang seperti itu. Seperti di Minang misalnya menyebut, ini tahu nggak sih orang Minang kalau sambal tuh maksudnya apa dalam bahasa Minang? Sambal, sambal. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Ini lauk pauk pun disebutnya sambal. Terus di mana lagi ya? Oh di daerah Jawa. Lauk itu katanya semua daging sebenarnya iwak, bener nggak sih? Iya, Ustaz. Gitu ya, iwak, iwak artinya ikan. Nah kalau ada orang Jawa bersumpah, ya makan makan iwak, makan daging ayam, dia cuma pakai bahasa Jawa, di tanah Jawa, ya melanggar nggak tuh? Dia bilang apa? Coba ada yang praktek yang ngomong nggak dalam bahasa Jawa? Demi Allah saya tidak akan makan iwak, nggak ada, coba deh. Terus dia makan ikan, makan ayam hari itu, ayam, dia nggak melanggar sumpah nggak? Melanggar, padahal dia makan ayam. Ya karena yang dimenangkan adalah hakik korfi ya. Saya ada yang bilang di Palangkaraya iwaknya apa? Iwak sama ikan, tapi bisa dimakan daging tuh tempe yang bener. Yang gitu juga bisa. Lagi balik lagi. Jadi setelah kita tahu bahwa ada hakikah lugawiyah dan hakikah urfiyah, bahwa atau dan dua terjadi. Nanti ada hakikah lugawiyah dan ada hakikah urfiyah. Dan urfiyah ini bahkan bisa jadi sangat sempit. Istilahnya nanti urf khos. Tadi mungkin urf am, pengguna bahasa secara umum atau tapi ada yang makin makin khusus lagi.
Bahkan di bidang keilmuan pun ada istilahnya, gitu ya. Contoh misalnya, kata sunnah, kata sunnah. Apa maksudnya sunnah? Sunnah secara bahasa berarti toriko kan. Tapi kata sunnah coba punya banyak makna nggak tergantung ilmunya? Iya dia punya banyak makna tergantung ilmunya. Dalam bidang fikih misalnya, dalam fikih apa makna sunnah? Hukum. Ya ini hukumnya sunnah ya, menggunakan sutroh dalam sholat sunnah, kemudian duduk istirahat sunnah Nah, dalam sholat. Nah, maksudnya ini mandub, itu yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan nggak berdosa. Dalam usul fiqh, ah, dalil dalam masalah ini adalah sunnah. Dalil dari sunnah. Apa maksud sunnah di sini? Sunnah. Quran Sunnah hadis terdiri dari, hadis. ya nih sunnah maksudnya apa yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan dan perbuatan. Perbuatan di sini bisa aktif, bisa pasif, termasuk takrir. Kemudian sunnah dalam ilmu hadis, mana yang lebih luas? Sunnah dalam hadis atau dalam usul fiqh? Dalam ilmu hadis atau ilmu usul fiqh yang lebih luas? Sunnah cakupan. Lebih dalam hadis, apa bedanya? Apa hal yang masuk definisi sunnah dalam hadis, dalam ilmu hadis, tapi tidak masuk definisi sunnah dalam ilmu usul fiqh? Apa? Poin apa? Takdir, Ustaz. Nah, takrir masuk, dua-duanya masuk. Ya betul sekali Sati Rifan. Jadi sifat kulkiyah dan kholkiyah itu yang nggak masuk dalam usul fiqh. Jadi bagaimana fisiknya Nabi itu nggak masuk pembahasan usul fiqh. Tapi itu masuk dianggap sunnah dalam pembahasan ilmu hadis. Makanya keluarlah buku-buku sejenis Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Genrenya genre Syama'il. Seperti karangan Imam At-Tirmidzi misalnya. Rahimahullah. Sunnah dalam pembahasan akidah. Fulan ahlu sunnah. Apa maksudnya? Fulan ustadz sunnah misalnya. Ulama sunnah. Ustadz sunnah. Apa maksud sunnah di situ? Nah, ahlu sunnah, pengikut sunnah, ulama sunnah, ustadz sunnah. Nah, apa maksud sunnah di situ? Ini lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah dalam akidah. Lawan dari bid'ah dalam akidah. Jadi, ya istilah ulama sunnah banyak sebenarnya. Ulama sunnah banyak digunakan berulama. Maka penggunaan istilah sunnah juga nggak masalah gitu. Menggunakan istilah sunnah. Jadi jangan diledekin kalau ada yang apa namanya menggunakan istilah ustaz sunnah, jangan diledekin oh ada ustaz wajib. Lah berarti kita nggak ngerti bahwa penggunaan kata sunnah di situ beda dunia dengan penggunaan kata sunnah di fikih. Itu penggunaan dalam pembahasan akidah. Ini ustadz yang akidahnya lurus sesuai dengan akidahnya Nabi dan para sahabat dan as-salafus saleh disebut ustadz sunnah. Ya, jangan diledekin dengan oh ada ustadz wajib enggak. Karena dia sunnah di sini beda kata. Jangan kita apalagi kalau yang komentarin dengan melecehkan tadi pembelajar usul fikih jangan begitu. Karena dia ngerti dong. Orang udah santri belajar Islam yang ya sistematis gitu ya bagus, tapi ngeledekin istilah ustadz sunnah dengan istilah ustadz wajib. Enggak, jangan. Ya kalau misalnya ada kelompok tertentu ya mempersempit pemaknaan ustadz sunnah sehingga ada ustadz ya di atas sunnah tapi nggak disebut ustadz sunnah karena mungkin melakukan sesuatu yang nggak keliru atau keliru tapi keliru yang bisa dimaklumi atau nggak keliru sama sekali atau bahkan benar gitu ya. Cuma khilafiyah perkaranya. Nah itu yang layak dikritik adalah penyempitan lingkup ustadz sunnahnya bukan penggunaan istilah ustadz sunnah karena itu apalagi kalau dia dengan cara ada ustadz wajib ustadz makruh itu sikap yang tidak terpuji dan juga nggak ilmiah. Kembali ke sini berarti penggunaan istilah sunnah dalam fikih yang berbeda dengan penggunaan istilah sunnah dalam usul fiqh dalam hadis dalam akidah kita bisa sebut dia sebagai hakikat urfiyah tapi urfiyah khos dalam bidang keilmuan tertentu. Hakikat dia kita nggak bilang wah sunnah maksudnya adalah lawan dari bid'ah itu
dalam ilmu akidah itu majaz. Enggak, dia hakikoh juga. Nah, terus kalau misalnya dalam ilmu akidah sunnah maknanya tadi hakikoh, dalam hadis maknanya tadi hakikoh, dalam usul fiqh hakikoh, dalam fikih maksudnya tadi mandub adalah hakikoh. Lah, yang mana yang hakikoh? Kita bilang semuanya hakikoh. Tapi hakikohnya urfiyah, 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 urfiyahnya khosoh dalam bidang keilmuan tertentu. Jelas ya? Istilah hal misalnya. Hal. Apa maksudnya hal? Apa maksud? Apa makna hal? Secara istilah. keadaan, Ya tergantung, tergantung istilah siapa. Benar nggak? Anda jeli dulu istilah siapa? Istilah dalam bidang apa? Dalam bidang nahu misalnya nahu, apa? Maksudnya hal. Ya kita semua tahu hal. Hal wasfun apa? Al-halu ismun mansubun ya. muntasibu mufimun fi halin kafar dan adhabu kaunuhu muntaqal mustaqi yaglibu lakin laisa mustahib kok. Ya. Al-halu wasfun fadlatun muntasibu gitu kan dalam alfiyah ya. Al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufimun fi halin kafar dan adhabu wa kaunuhu muntaqal mustaqi yaglibu lakin laisa mustahib kok. Ya. Itu hal dalam nahu. Tapi dalam akidah, pembahasan akidah, apa maksudnya hal? Untuk pembahasan kalam akidah secara umum ya. Hal itu satu konsep antara ada dan tiada hal, dan tidak semua ulama ulama akidah menyetujui dengan hal. Contohnya hal dalam misalnya dalam sifat 20 sebagian ahlussunnah wal jamaah menetapkan ada kaunuhu sami'an kaunuhu basiron itu hal ya, kaunuhu yang ada 7 itu sebenarnya contoh hal ya. Sebagian ulama ahlussunnah wal jamaah tidak menyetujui adanya hal, berarti termasuk tidak menyetujui tersebut, tapi eh, tidak sedikit juga ya kemudian mengokekan. Makanya Imam As-Sanusi kemudian dalam buku-buku akidah beliau kita masukkan ke dalam daftar sifat 20 menurut sebagian ahlussunnah wal jamaah. Oke, balik sini. Jadi hal bisa hakikat urfiyah. Dia punya juga hakikat lugawiyah, bukan majas ya. Oke, selesai mas. Wa waqa'ata dan dua-duanya terjadi. Wa syar'iyyah. Nah, pembahasan berikutnya syar'iyyah. Hakikat syariah hakikat secara pengertian syariat. Dan biasanya kalau dalam keilmuan kita akan lihat misalnya buku yang menerangkan ta'rif, definisi sesuatu, lugatan wa syar'an. Nah, kata-kata wa syar'an itu sebenarnya ingin menerangkan hakikat syariah. Apakah ada hakikat syariah? Ada khilaf di kalangan usuliyin. Wal mukhtaru wuqu'ul far'iyyati min halat diniyah. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari dan mewakili mazhab Syafi'i. Dan di sini ada unsur akidah juga, berarti juga mewakili mazhab Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, adalah adanya hakikat syariah tapi dalam bahasa far'iyah, berarti ketika bicara sebagai Syafi'i, beliau bilang ada hakikat syariah dalam pembahasan fikih. Far'iyah di sini maksudnya fikih. Tapi nggak ada hakikat syariah dalam pembahasan kalam, dalam pembahasan akidah. Ketika bicara atas nama Syafi'i, maka kata Syekhul Islam, nggak ada hakikat syariah dalam fikih. Ketika bicara sebagai Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah, maka beliau bilang nggak ada hakikat syariah. Jelas ya? Jadi ini rincian begini yang apa namanya eh, dimaksudkan oleh Syekhul Islam. Contoh hakikat syariah dalam fiqh apa misalnya? Contoh hakikat syariah dalam fiqh apa? Ya itulah pengertian tadi puasa misalnya as-shaum. Apa artinya? Shaum atau asyam lah, lebih syar'inya kan siam menurut sebagian ulama. Asyam apa lugatan? al-imsak, Al-imsak misalnya. Berarti mutlak imsak, apapun imsak, menahan dari apa? Menahan dari sekarang ini lagi Zoom, menahan dari tidak unmute ya. Itu sedang siam berarti. Secara bahasa dia sedang siam, menahan diri dari unmute gitu ya. Hmm. Tapi secara istilah atau secara syara'an apa definisi asyam? Misalnya kita bilang al-imsaku an al-muftirat, kita bilang aja anil akli misalnya wasyurbi
wasairi al-muftirat atau al-mufattirat boleh juga. Nah, berarti orang yang menahan diri dari unmute saat Zoom, menahan diri dari bicara, itu nggak disebut siam secara syar'at. Nggak disebut melakukan siam. Baru disebut melakukan siam manakala lain. Nah, berarti ini sudah pemaknaan baru dari kata siam. Ya nggak? Makna baru ini, siapa yang menghadirkan? Syariat yang menghadirkan. Apakah ini majas? Coba saya tanya. Apakah ini majas? Nah, gimana? Kan. Apakah? Bukan majas. Bukan majas. Hakiko juga. Loh, kok beda dengan hakiko yang tadi dibahas secara bahasa? Iya, yang atas hakiko logawi, yang bawah hakiko syariah. Lo berarti ada hakiko syariah, ada, tapi dalam pembahasan fikih saja, dalam pembahasan fikih saja. Maksudnya dalam pembahasan fikih saja, berarti dalam akidah ada nggak? Nggak ada. Dan isu yang paling penting dibahas soal ini adalah isu masalah iman. Iman. Nah, iman secara lughah apa? Nah, Tasdik. cara-cara ada nggak? Nah, secara lughah tasdid. Sekali lagi, kita sedang bahas lubul usul, eh, dan kita sudah saya sebutkan di awal sekali bahwasanya kita ketika membahas usul fiqh maka ada tiga ilmu yang dibahas sebetulnya. Tidak hanya fikih tapi juga ilmu bahasa dan ilmu akidah. Dan seorang penulis kita nggak lepas dari pendapat dalam bidang-bidang ini, apalagi seorang usuli besar sekelas Syekhul Islam. Sudah saya sebutkan di awal bahwasanya kita ketika masuk ke pembahasan lubul usul, mau nggak mau kita ketika bicara fikih bicara harus menjelaskan fikih madzhab Syafi'i walaupun mungkin kadang menyebutkan yang lain, dan ketika bicara masalah terkait akhirnya mesti bahas madzhab Asy'ari. Meskipun mungkin karena kita sebutkan dan saya juga sudah jadikan itu metode pengajian kita sebagai bonus, saya sebutkan juga pembandingnya dari misalnya madzhab yang juga populer di Indonesia dalam bidang akidah yaitu madzhab Hanbali atau madzhab Salafi Atsari. Nah, dalam madzhab Asy'ari, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ari itu ketika bicara iman, cara bahasa tasdik, secara syarat ya tasdik juga sama. Ya nggak berubah, nggak berubah. Tasdik tasdik juga. Pembenaran pembenaran. Karena mereka dari situlah mereka kemudian mengatakan tidak ada hakikat syariah dalam pembahasan pembahasan apa? Tidak ada perubahan makna di tasdik tasdik dalam bahasan akidah. Saya kembali lagi ke perkataan Syekhul Islam, Zakarul Ansari wal Mukhtaru ku far'iyatina haladin. Kalau diniyah nggak masuk. Maksudnya diniyah di sini far'iyah fikih. Diniyah di sini bukan agama semua, maksudnya fikih nggak masuk enggak. Tapi maksudnya adalah usuluddin. Usuluddin, beliau jelasin itu, Bang. Seperti iman misalnya. Sama, iman tasdik tasdik. Luguatan tasdik ya syaratnya nggak berubah. Iya, demikian. Jelas ya maksudnya ya? Gimana, jelas nggak? Jelas Ustaz, jelas. Oke. Allah misal. Tapi kalau menurut Athariyah ada hakikat syariah dalam masalah akidah. Ada. Itu bisa dilihat di kitab At-Tahbir misalnya. Ini salah satu poin pembeda. Ini memang sangat rinci ya. Dan pada akhirnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Safari dalam Ulumul Anwarul Bahiyah, eh, perbedaan ringan soalnya. Perbedaan ringan soalan ini. Karena pada akhirnya kalangan Salafi juga menyebut bahwasanya unsur-unsur selain tasdik dalam iman sebagai syartu kamal. Dia hakikoh, masuk dalam hakikoh iman, hakikoh syariah, tapi statusnya bukan syartu sihah tapi syartu kamal. Demikian kata beliau. Menurut juga Ibnu Rajab juga seperti itu. Ya, ini pendapat mainstream lah, syariah demikian. Dan diskusi bahkan jangankan dengan saudara-saudara Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ari, dengan kalangan Maturidiyah saja. Itu Imam Syafi'i katakan bahwasanya perbedaannya di banyak kasus soalan iman ini perbedaan yang lafzi. Ya, di banyak kasus ada yang makna tapi di banyak kasus. Maka
Imam Ahmad ketika mengingkari ungkapan-ungkapan al-iman wahid wa ahlu seperti dalam akidah tahawiyah. Akidah tahawiyah, by the way, dia dibangun basicnya di atas akidah Maturidiyah ya, atau boleh disebut juga proto Maturidiyah, akidah Hanafiyah. Dan itu ditegaskan oleh Imam At-Tahawi sendiri dalam mukaddimah matan beliau katakan hadza dzikru baina aqidati Ahlussunnah wal Jamaah ala madhhabi fuqaha ilmilah. Jadi beliau spesifikkan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi dengan madhabnya Hanafi. Ini madhab Maturidi nanti kelak disebut gitu. Ala madhhabi fuqaha ilmilah. Abi Hanifah. Kemudian beliau sebutkan tiga ulama. Gak beliau sebut Imam Ahmad. Imam Ahlussunnah beliau nggak sebut. Ya, nyebutnya tiga. Imam Abu Hanifah, Abi Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi, wa Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Ansari, wa Muhammad bin Hasan al-Syaibani, ridwan alaihim ajma'in. Wa ma yataqidu min usuluddin wa yadinuna bihi rabbil alamin. Ya, dan seterusnya. Matan akidah Tahawi. Imam Imam At-Tahawi memang dalam matan akidah tersebut secara basic membahas akidah Maturidi. Boleh disebut juga sebagian peneliti bilang proto-Maturidi. Nah, dalam buku itu kan beliau bilang wal imanu wahid wa aslu fi aslihi sawa wa tafadul bainahum bil khasyati wat tuqwa dan wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula. Ini gitu. Nah, ini Safari ini ketika menyinggung pembedaan antara Atharia dengan Maturidi dalam isu ini pun bilang bahwasanya ada beberapa poin yang khilafnya lafzi saya. Bid'ahnya bid'ah yang diingkari dari Maturidiyah bid'ah terkait penggunaan istilah. Tapi secara esensi, secara substansi, maka relatif sama. Mungkin nanti kita nggak bahas detail karena itu sudah masuk pembahasan ilmu akidah. Tapi saya poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa uh, menurut uh, mazhab Asy'ari dalam permasalahan ini tidak ada hakikat syariah dalam pembahasan akidah. Contohnya iman, ya iman secara bahasa tasdik, ya iman secara istilah ya tetap tasdik juga, nggak berubah. Pembenaran saja. Adapun pelafalan tidak masuk ke iman. Begitu juga amal tubuh tidak masuk iman. Ya demikian. Seperti saya sudah singgung tadi bahwasanya menurut Salafiyah ada hakikat syariah dalam pembahasan akidah. Oke lanjut. Wal majazu lafzun musta'malun biwat insanin li alaqatin. Majaz itu lafal yang digunakan dalam waduk yang kedua, berbeda dengan waduk yang pertama. Ini kalau tadi kita contohkan misalnya penggunaan kata singa. Dalam waduk yang pertama, maksudnya adalah hewan buas. Ya, gitu. Dalam waduk yang kedua, gitu ya. Maksudnya adalah tadi apa? Nah, pemberani. Gitu. Tapi jangan lupa, jangan asal-asalan. Li ala kotin. Ada hubungannya. Nggak boleh. Penggunaan kata asad misalnya apa ya? Untuk kue. Ada asad. Akal tuh asadan. Maksud apa? Maksud Anda apa? Maksud saya kue. Apa hubungannya singa dengan kue? Nggak ada. Nggak boleh. Nggak sah. Secara apa? Pun penggunaannya dalam kasus yang sedang dibahas nih, pasti ada hubungan dan sesuatu yang menunjukkan bahwa itu, oh maksudnya adalah orang pemberani misalnya dia bilang, oh itu asadan. Fil ma'ruka, kata-kata fil ma'ruka itu jadi korinah, menggeser makna asad dari makna hakikon jadi makna majaz. Jadi kalau nggak ada alaqahnya nggak boleh. Kalau nggak ada alaqahnya nggak boleh. Ya, lanjut. Fayajibu sabqul wad'i jazman lal istimal ikhlas. Maka diharuskan berarti ada proses waduk lebih dulu. Itu tegas karena kata-kata wad insanin ada waduk kedua fi ghairi mawudi alahu awalan. Kata-kata seperti itu menunjukkan adanya waduk duluan. Makanya nggak bisa majas dulu baru akhir enggak. Hakikah dulu baru majas. Lalu istimal, tapi bukan istimal. Bisa jadi secara penggunaan ya lebih dulu kata-kata majas bisa jadi secara istimal penggunaan. Ya, maka di sini katakan oleh Syekhul Islam mungkin-mungkin saja satu kata
Udah diwada nih, tapi baru digunakan secara masif, secara majas dulu, baru secara hakikatnya mungkin mungkin saja. Wah wakyun filosof dan dia terjadi, ada beneran. Ini dia nggak cuma konsep ngawang-ngawang, tapi juga terjadi dalam bahasa, dalam Quran, dalam Sunnah. Ada juga. Oke. Hmm. Ya, mungkin saya bawakan turunannya sedikit soal ini yang tadi saya janjikan tentang masalah akidah. Di antara yang membuat berat sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima adanya majas, bahkan sampai mungkin menggunakan istilah yang sedikit keras ya terkait majas, menyebutnya sebagai salah satu taubat ya. Ada sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang demikian dan dihargai pendapat tersebut walaupun tidak harus disetujui. Eh, adalah bahwasanya alasan di antara kekhawatiran yang mungkin muncul kalau pintu majas dibuka apalagi dalam pembahasan apalagi di dalam Al-Quran maka memungkinkan dong kalau gitu ayat-ayat sifat ditakwil. Oh enggak, maksudnya bukan istawa, ini maksudnya adalah istaula. Oh enggak, maksudnya bukan ya niadain tapi ya kuatain ni'matain. Yang takwil seperti ini pun boleh menurut sebagian Ahlussunnah wal Jamaah walaupun mereka mungkin secara apa namanya isu akidah saling mengingkari demikian adanya, bahkan bisa dibilang yang mengunggulkan takwil di atas tidak takwil itu minoritas, tapi ada takwil tersebut bahkan dijadikan salah satu metode menurut sebagian Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mazhab Maturidi lebih ketat dalam takwil dibandingkan mazhab Asy'ari, dan mazhab Salafi dalam hal ini melakukan sebagian ya, sebagaimana kata Ibnu Qudamah dalam kitab Ghamut Tawil, kalau salah mentakwil ya kita takwil. Ya, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sebenarnya semua Ahlussunnah wal Jamaah melakukan takwil. Tapi ada yang syaratnya ketat menjadikan hukum asalnya haram seperti uh, Asariyah, Salafiyah, menjadikan hukum asalnya haram. Bagaimana dalam kitab Qalaidul Qiyan, wa yahrumu ta'wilu ma ta'alaku bi sifatillahi wa tafsiruhu kayatul istiwa wa haditsin nuzul. Kata beliau gitu. Illa, kecuali kan, dan haram melakukan takwil dalam ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Kecuali kalau Nabi yang melakukan takwil atau sebagian sahabat, bila mawar dan Nabi SAW, au ba'di sahabat. Kan kalau Nabi yang melakukan takwil, Nabi ucapannya sendiri hujah. Ya udah kita terima. Seperti misalnya Nabi dalam tanda kutip melakukan takwil atau membawakan hadis yang mengandung takwil itu hadis qudsi Allah berfirman, "Mari tuh, aku sakit, falam ta'ud nih, engkau nggak jenguk aku." Kemudian kata hambanya, "Ya Rob, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Bagaimana saya menjengukmu sementara engkau adalah rabbul alamin? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi tersebut, "Inna fulanan abdi maridun." Fulan hambaku sakit. Berarti sini kalau boleh dibanding salah satu contoh ini dilakukan Nabi SAW. Ya, atau mungkin hadis-hadis jenis. Maka boleh sah karena meyakinkan dari Nabi SAW. Kan argumen salah satu argumen Salafi yang menolak takwil karena ini pembahasan akidah. Pembahasan akidah kita nggak pakai yang duga-duga. Takwil itu duga-duga. Maka terkait Allah lagi, kita pakai duga-duga gitu. Maka kita nggak pakai. Yang meyakinkan adalah ya udah kita tidak melakukan takwil, menetapkannya sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu. Selesai dengan memahami secara global dah. Maka kalau Nabi yang melakukan takwil diterima, bahkan menurut Salafiyah. Jika misalnya sebagian sahabat melakukan takwil, nah Ibnu Qudamah kalau salaf menakal kita takwil karena kita mengikuti salaf. Imam Ar-Rasani juga dalam tafsir beliau mengatakan Imam Ahmad mazhabnya ngikutin salaf. Salaf nggak nakwil nggak nakwil, salaf nakwil nakwil. Misal contoh takwilan salaf dalam sebagian kasus, misalnya menakwil ilmu dalam konteks ma'iyah. Wa huwa ma kuntum ay bi ilmi. Salaf nakwil, Imam Malik misalnya terkenal mengatakan
Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmu Allah di setiap tempat. Berarti memaknai wa huwa ma'akum. Dan tafsiran itu dinukil dari Ibnu Abbas, lain-lain. Dan dari sebagian sahabat berarti itu perkataan sahabat terkait akidah. Hukumnya apa? Nah, perkataan sahabat terkait akidah hukumnya apa? Masalah akidah Marfu, Ustaz. sama marfu dihukum marfu. Jadi sama selevel dengan hadis. Gitu. Atau misalnya salaf ijma melakukan tawil seperti kasus wa makum itu ijma. Ijma hujah itu sendiri hujah. Meyakinkan absolut. Maka diikuti. Nah, habis selain kasus itu ya adain misalnya adain sifat istawa di atas ars, sifat yanzilu ila sama'id dunia dan lain-lain, ya tidak ditawil. Kembali ke hukum asal, haram takwil. Itu prinsipnya salafiyah. Ya, ketika melihat salaf kadang melakukan takwil nih. Maka kata mereka, kata salafiyah, ya kita boleh takwil dalam kasus yang ada kasus takwil itu dari kalangan salaf. Itu aja. Sisanya enggak. Pun ini sebagian salafiyah pun tidak menyebutkan takwil, tidak menyebutnya sebagai takwil. Ya itu berarti tidak terlalu substantif perbedaan soal apakah itu disebut takwil atau enggak. Tapi intinya demikian. Maka dalam matan Qawaidul Fiqh dikecualikan. Juga dalam matan-matan sebelumnya. Imam Safarini juga bilang gitu dalam Al-Bukhur Zakir, mengecualikan kecuali kalau seperti yang tadi disebutkan. Adapun yang lain maka mereka memperluas. Ya salah penakwil berarti boleh dalam yang lain. Poinnya yang mau saya sampaikan, bagaimana sebagian al-sunnah wal jamaah yang nggak mau melakukan takwil secara hukum asal, mereka mengharamkan takwil, tapi mereka menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran. Gimana? Apakah berarti dalam tanda kutip terjebak? Ya, nggak akan bisa berkutik dalam pembahasan ayat sifat sehingga madzhab mereka pasti salah ketika mereka melarang takwil. Jawabannya tidak, tidak harus begitu. Karena pada akhirnya pembahasan istawa, misal sebagai contoh, itu pembahasan kinayah. Saya sebenarnya pernah beberapa kali sampaikan bagaimana kita kalau mengikuti akidah salafiyah, tapi juga ya ketika melarang takwil sebagai hukum asal, tapi juga menerima ada imaj dalam Al-Quran, gimana menyikapi ayat-ayat sifat yang mungkin dipleset, apa namanya, dianggap sebagai majas lah. Maka argumennya adalah bahwa istawa misalnya difahami dalam bahasa Arab ilmu balaghah sebagai kinayah. Sekarang saya tanya, kinayah itu hakikat atau majaz? Nah, kinayah itu hakikat atau majaz? Nah, coba ingat-ingat ilmu Majas. ilmu ilmu bayan. Hakikat, kinayah itu hakikat. Nah, kinayah bukan majaz, kinayah itu hakikat. Nanti lihat. Ya, saya nggak pungkiri. Dalam hal itu kan Imam Suyuti menyebutkan ada minoritas yang bilang itu majas, tapi minoritas. Ya, baca buku-buku ini, buku balaghah banyak. Ya, nanti akan lihat tuh. Kinayah itu hakikat. Ya. Maka Hah? Tunggu macan, tunggu macan. jadi jadi kinayah jadi kinayah itu hakikat. Jadi ketika dikatakan istawa kinayah, ya dia tetap hakikat. Dan kinayah boleh nggak difahami makna awal dan makna kedua? Boleh nggak? Dua-dua sekaligus kinayah. Jadi misalnya istawa punya makna utama yang kita serahkan rinciannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya makna kinayahnya, yaitu menguasai. Boleh nggak? Dua-duanya benar ternyata. Dua-duanya difahami begitu. Dua-duanya tercakup dalam kata istawa di atas ars. Boleh nggak? Secara kinayah. Dalam ilmu balaghah boleh nggak? Misalnya seseorang ini, ya, contoh kinayah dalam bahasa Arab misalnya apa? Dalam ilmu balaghah. Nah, naumud duha misalnya. Naumud duha. Perempuan yang sering tidur waktu duha. Itu maksudnya apa? Makna kinayahnya apa? Ayo. Imra'atun naumud duha. Hiya imra'atun naumud duha. Sering tidur waktu duha. Apa makna kinayahnya? Makna keduanya apa? Enggak. Nggak tahu contoh naumud duha. Maksudnya makna kinayahnya dia orang perempuan kaya. Hubungannya karena ya dia duha aja tidur waktu kerja. Udah kaya. Naumud duha. Nah pertanyaan saya. Nah itu disebutkan dalam buku-buku balaghah. Kalau memang dia benar-benar kaya, makna kinayahnya. Dia juga memang benar tukang tidur waktu duha.
Bisa nggak? Bisa jawabannya. Maka begitu juga ayat sifat. Syekh Syekh Ibnu Utsaimin aja misalnya dalam Syarah Akidah Wasithiyah mengatakan sebenarnya takwilan-takwilan yang disebutkan ulama-ulama yang melakukan takwil sebenarnya bisa juga oke-oke aja. Memang tertutup juga dengan makna ayat tersebut. Menguasai, memang Allah menguasai arus benar juga nggak salah. Tapi dikatakan hanya itu maknanya itu problem. Makna utamanya atau lafal istawa dan sifat tetap yang rinciannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Menguasai juga. Jadi duanya tetap sama yadain juga sama. Yadain kata-kata yadain sebagai sifat Allah yang kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Dengan yadain yang kalau mungkin dimaknai juga mengandung makna yang menunjukkan kekuatan atau nikmat, sah-sah saja. Kinayah memang demikian tabiat. Dan sebenarnya ada beberapa poin lagi, tapi sebagai contoh bahwasanya ketika dikatakan ada majas dalam Al-Quran, maka kenyataan membuktikan bahwa ulama-ulama yang teguh memegang akidah salafiyah pun mereka menetapkan adanya majas, sehingga tidak selalu menetapkan adanya majas kemudian berarti eh, membolehkan takwil dan ayat-ayat sifat. Tidak selalu begitu. Malahan kalau kita lihat daftar di antara ulama yang menolak adanya majas dalam Al-Quran, bahkan dalam lugu, kita akan ketemu nama-nama Mu'tazilah. Nama-nama sebagian ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah kalangan Asy'ari. Akan ketemu kita. Si Al-Ustaz Al-Isfiroi ini mengingkar adanya majas. Kemudian Abu Ali Al-Farisi, tokoh Mu'tazilah. Artinya nggak selalu ketika dikatakan, oh mengingkari majas. Loh, ini Mu'tazilah mengingkari majas. Karena Mu'tazilah kita tahu bagaimana kerjaan mereka dalam ayat-ayat sifat. Oh, misal. Itu barangkali nanti rincian tentang hubungan majas dengan nakal dan istiraf kita bahas di bukan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya.